Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Raharjanti dari GKMI 5 akan meresum kegiatan belajar 6, yaitu dengan judul pengembangan media pembelajaran. Dari materi pengembangan media pembelajaran ini nanti akan dibahas 5 poin, yaitu yang pertama adalah makna dari media pembelajaran, yang kedua adalah kedudukan dan fungsi media pembelajaran, yang ketiga adalah jenis-jenis media pembelajaran, yang keempat adalah media pembelajaran online, dan yang kelima adalah pertimbangan pemilihan media. Yang pertama saya bahas adalah makna dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu pada hakikatnya adalah proses komunikasi antara guru dan siswa. Yang berikutnya yaitu kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran itu sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran itu biasanya akan menuntut media apa yang akan digunakan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jadi di antara fungsi media pembelajaran itu ada 5, yaitu yang pertama fungsi sebagai sumber belajar, yang kedua adalah fungsi semantik, yang ketiga fungsi manipulatif, yang keempat adalah fungsi psikologis, dan yang kelima adalah fungsi sosiokultural. Dari fungsi psikologis itu terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi atensi, yang kedua adalah fungsi afektif, yang ketiga adalah fungsi kognitif, keempat adalah fungsi imajinatif, dan yang kelima adalah fungsi motivasi. Fungsi atensi di sini maksudnya adalah bahwa media pembelajaran itu dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi ajarnya. Sedangkan fungsi afektif itu adalah bahwa media itu bisa mengunggah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Sedangkan fungsi kognitif itu adalah media itu dapat mengembangkan kognitif siswa. Jadi semakin banyak ia dihadapkan pada objek atau masalah, dia semakin banyak pula gagasan yang akan dimilikinya, sehingga si anak atau si siswa itu akan semakin kaya dan luas pikiran atau pemikiran kognitifnya. Yang berikutnya adalah fungsi imajinatif. Ini maksudnya adalah media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinasi siswa. Yang berikutnya adalah fungsi motivasi. Di sini bahwa media pembelajaran itu dapat mendorong siswa melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi dengan adanya motivasi, ada usaha dari pihak luar untuk mendorong sebagai guru, yaitu bisa mendorong dan mengaktifkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, berikutnya saya lanjutkan yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran di sini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah media audio, yang kedua adalah media visual, yang ketiga adalah media audiovisual, dan yang keempat adalah multimedia. Berikutnya adalah media pembelajaran online. Dengan media pembelajaran online, meskipun seperti sekarang pandemi, itu seperti contoh madrasah kami itu sudah menggunakan aplikasi e-learning. Jadi dengan media pembelajaran online, meskipun kita tidak bisa bertatap muka dengan siswa, tetapi proses pembelajaran tetap bisa berlangsung. Yang terakhir yang saya bahas adalah pertimbangan pemilihan media. Sebagai guru harus bisa memilih media apa yang sesuai yang akan diberikan kepada siswa sehingga proses pembelajaran itu nanti bisa berjalan dengan secara maksimal. Dari materi KB 6 ini dapat saya simpulkan bahwa pemilihan media pembelajaran
itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil yang akan dicapai. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan media pembelajaran apa yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran nanti. Demikian resume dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.